Sejatinya, bukan GPU mahal seperti GTX 980 Ti, Radeon Fury X, atau misalnya baru-baru ini, GTX 1080 yang menopang industri PC gaming. GPU dari kelas low ke mid-end lah yang berperan besar dalam menjadi pilar pendukungnya. Ini dapat dilihat dari statistik Steam yang menunjukkan bahwa kebanyakan PC gamer nge-game di resolusi 1080p dengan GTX 970 sebagai GPU yang paling populer. Sweet spot atau titik keseimbangan antara harga dan performa adalah jargon atau buzzword marketing yang sangat efektif, dan ini tentunya digunakan oleh kedua belah pihak, yaitu AMD dan Nvidia dalam membuat dan menjual produk mereka. Nvidia baru merilis GTX 1070 dan GTX 1080 yang jelas berada di segmen lebih tinggi. Kamu sini. Namun kini sudah muncul penantang dominasi RX 480, GTX 1060. Penasaran bagaimana performanya? Dipandu oleh teman kita Ricky. Yuk, mari kita ikuti review Playtime kali ini. Resmi tersedia di pasar pada 19 Juli lalu, GTX 1060 merupakan jawaban atas RX 480-nya AMD, meskipun dengan harga yang lebih tinggi $50 ketimbang pesaingnya itu. GPU ini dijual dengan harga $250, namun siap-siap untuk membayar lebih kalau lu pengen beli Founders Edition. Yes, Nvidia bahkan menawarkan versi Founders Edition di segmen ini. Namun, versi yang kami tes kali ini bukan Founders Edition, tapi board bikinan MSI, yaitu MSI 1060 Gaming X. Kini kita beralih ke bagian paling penting, specs. Dengan chip Pascal berkode GP106, GTX 1060 dipersenjatai 1280 CUDA cores, core clock speed 1,5 GHz yang dapat terboost hingga 1,7 GHz. Klaim Nvidia, core clock tersebut masih dapat di-overclock hingga 2 GHz. Gila. Di bagian VRAM terdapat memori GDDR5 berkecepatan 8 GB per second sebesar 6 GB. Ya, memang gak sebanyak yang dipunyai oleh RX 480, namun masih perlu dilihat apakah hal tersebut akan berpengaruh banyak di masa depan. Tapi 6 GB pun sebenarnya masih sangat cukup buat gaming di resolusi 1080p atau 1440p. Masih ingat GTX Titan kan? GPU kelas wahid tersebut pun VRAM-nya dulu hanya 6 GB. Specs tersebutlah yang membuat GTX 1060 dapat mencapai angka 3,8 teraflops. Selain itu, Nvidia pun masih menyertakan fitur simultaneous multi-projection di GTX 1060 ini. Jadi yang buat permainan VR nggak perlu khawatir. Di kelasnya, GTX 1060 pun memiliki TDP paling rendah, yaitu 120 Watt. Penggunaan daya maksimum tercatat di GPU-C pun lumayan mengejutkan, hanya sekitar 77 Watt. Sedangkan penggunaan daya saat idle pun sangat rendah, yakni 8,4 Watt. Suhu maksimum yang dicapai adalah 65 derajat Celcius dengan fan speed maksimum 947 RPM. Tenang banget. Tanpa basa-basi, ini adalah saatnya benchmark. Semua benchmark dijalankan di resolusi 1080p, 1440p, dan 4K dengan keadaan GPU yang stok. Untuk benchmark sintetik, kami menggunakan 3D Mark 2013 Firstrike. Sementara untuk benchmark game, GTA 5, The Division, Rise of the Tomb Raider, Hitman, dan Ashes of the Singularity atau AOS masih menjadi standar kami. Di Firstrike, GTX 1060 dapat meraih skor yang sangat tinggi dengan perolehan skor kombinasi sebesar 11475 dan skor grafis sebesar 13567. Cukup mengesankan. Untuk perbandingan, RX 480 mendapatkan skor kombinasi sebesar 10504 dan skor grafis sebesar 12248. Untuk The Division, kami menggunakan setting grafis custom dengan semua setting grafis pada Ultra kecuali Particle dan Volumetric Fog yang diset pada Medium. Pada resolusi 1080p, rata-rata FPS yang dicapai adalah 70 FPS. Pada resolusi 1440p, game ini masih berjalan cukup mulus dengan rata-rata FPS yang dicapai adalah 48 FPS. Di resolusi 4K, perolehan FPS pun mulai turun dengan rata-rata FPS yang dicapai adalah 24 FPS. Sebagai perbandingan, RX 480 mendapatkan 71 FPS, 48 FPS, dan 25 FPS di masing-masing resolusi. Aha, hampir persis sama.
Selanjutnya adalah GTA 5. Pada resolusi 1080p, rata-rata FPS yang dicapai adalah 128 fps. Sementara di resolusi 1440p, rata-rata FPS yang dicapai adalah 98 fps. Di resolusi 4K, rata-rata FPS mencapai 48 fps. Sebagai perbandingan, RX 480 dapat meraih angka 72 fps, 56 fps, dan 31 fps di masing-masing resolusi. Perbedaan yang cukup signifikan. Harap dicatat bahwa perolehan FPS di 1080p dan 1440p nyaris mendekati GTX 1080. Next, Rise of the Tomb Raider. Di benchmark kali ini menggunakan DX11 dan DX12. Di mode DX11 pada resolusi 1080p, rata-rata FPS yang dicapai adalah 82 fps. Naik ke resolusi 1440p, rata-rata FPS yang dicapai adalah 56 fps. Di resolusi 4K, perolehan FPS pun turun menjadi 29 fps. Perolehan FPS pada dasarnya tidak berubah di mode DX12. Untuk perbandingan, pada mode DX11, RX 480 dapat mencapai angka 64 fps, 43 fps, dan 23 fps di masing-masing resolusi. Hitman adalah game yang dioptimize untuk GPU AMD, jadi cukup menarik untuk melihat seberapa kencang jalannya game ini di GTX 1060. Menggunakan DirectX 12, rata-rata FPS yang diperoleh adalah 57 fps pada resolusi 1080p, 50 fps pada resolusi 1440p, dan 28 fps pada resolusi 4K. Sementara RX 480 memperoleh rata-rata FPS sebesar 74 fps, 55 fps, dan 31 fps di masing-masing resolusi. Optimisasi game ini terlihat jelas di RX 480 dengan perbedaan sekitar 5-15 fps. Selanjutnya adalah titel RTS baru, Ashes of the Singularity atau AOS. Di game ini, GTX 1060 dapat meraih rata-rata 39 fps pada resolusi 1080p dan 32 fps pada resolusi 1440p. RX 480 memperoleh angka 36 fps dan 28 fps di masing-masing resolusi. Oke, cukup untuk bahasan teknikalnya. Kembali lagi ke rekan gue, Newborn. Kesimpulannya, buat lo yang memang ngefans sama Nvidia, namun nggak bisa menjustifikasi harga GTX 1070 maupun GTX 1080, jangan khawatir. Ini nih, GTX 1060 bisa jadi pilihan. Untuk gaming 1080p, GPU ini lebih dari cukup. Berkat VRAM 6GB dan core clock sebesar 1,7 GHz. FPS yang dicapai pun stabil di resolusi tersebut. Nah, buat yang nggak ngefans, perlu diingat juga kalau di Indonesia harga GTX 1060 bisa naik hingga 5 jutaan atau sekitar 2 juta lebih mahal dari RX 480. RX 480 juga memiliki VRAM yang lebih besar, 8GB. Namun terlepas dari hal tersebut, Nvidia menjanjikan performa mendekati GTX 980 dari GPU ini. Dan klaim tersebut ternyata tidak jauh dari kenyataan. Apakah GPU ini recommended? Ya, namun bukanlah sebuah kesalahan besar apabila lu memilih RX 480 dibandingkan GTX 1060. Sini. Cup. Gue udah kaya, nih buat lo deh. Buat gua? Iya. Biasanya dia yang minta, sekarang dia yang ngasih. Oh. Sana pergi. Akhirnya Jangan dulu. Closing. Oh iya, lupa. Oke, cukup untuk review kali ini. Like videonya kalau bagus. Dislike videonya kalau jelek. Gue Newborn. Dan gue Ricky dari Playtime Man. It's playtime. Wih, udah. One shot. Now we